kita membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk sore hari ini saya membahas 5 emiten yang tersengat backdoor listing. Jadi kalau teman-teman mendengar kata-kata backdoor listing, biasanya nih sahamnya akan melejit ratusan bahkan ribuan persen. Mungkin kalau teman-teman ingat dulu PANI ya, Pantai Indah Kapuk 2, sekarang namanya TBK, yang saat itu ada backdoor listing, akhirnya harga sahamnya melesat ratusan ribu persen, bukan ratusan persen saja, tapi ratusan ribu persen. Kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir sudah naik 198.800%. Dan sekarang harga sahamnya sudah sangat cukup tinggi ya, bahkan di belasan ribu. Nah, ternyata selain dari PANI, ada 5 emiten lainnya yang memiliki story yang sama meskipun berada di lini bisnis yang beda-beda. Apa saja sih backdoor listingnya? Mungkin kita lihat performa secara kinerja harga sahamnya terlebih dahulu. Nah, di sini 5 emitennya adalah Koka, Pipa, CBRE, PEK, dan juga FUTR. Salah satunya di sini ada milik konglomerasi yang terafiliasi dengan Happy Hapsoro, yaitu ada CBRE. Kemudian kalau kita lihat, memang teman-teman pasti udah tahu ya, PEK, Pipa ini kenaikannya luar biasa tajam, dan yang baru saja ada akuisisi adalah Koka, FUTR udah dari 2024. Nah, kalau kita lihat secara weekly, secara dalam sepekan, Koka itu naiknya 140%, Pipa 13%, CBRE 8%, PEK masih minus di 3,5% secara mingguan ya. FUTR naik hampir 22%. Nah, saat ini yang memang masuk di FCA atau papan pemantauan khusus itu CBRE, sementara sisanya Koka, Pipa, PEK masih berjalan dengan seperti biasanya, bahkan hari ini Pipa arah lagi ini ya. Kemudian FUTR masih suspend, jadi tidak bisa diperdagangkan. Nah, kalau kita lihat secara sebulan, dalam transaksi sebulan terakhir, kenaikan dari harga saham Koka sudah naik 262%, Pipa 85%, CBRE 245%, PEK masih minus 19%, FUTR naik 150%. Dan secara year to date siapa nih yang juaranya? Kalau kita lihat di sini Koka 392%, Pipa 2.800%, CBRE 3.400%, PEK 206%, FUTR 235%. Sehingga di sini kenaikannya paling tinggi adalah saham yang terafiliasi dengan Happy Hapsoro, CBRE dengan naik 3.400%. Dan hari ini masih arah lagi meskipun masuk di papan pemantauan khusus. Nah, lalu story-storynya apa saja sih? Yuk kita bahas satu-satu story dari backdoor listing masing-masing emiten. Yang pertama kita akan membahas dari Koka dulu ya, Koka Indonesia Tbk atau Koka. Yuk kita next slide untuk membahas story-story di balik dari akuisisi 5 emiten. Kita ketahui Koka Indonesia atau dengan kode emitennya Koka di sini memang mengumumkan rencana akuisisi, yang dimana rencana akuisisinya perusahaan asal China, yaitu namanya Ningbo Lixing Enterprise Management Co Ltd, yang dimana kalau kita lihat pada September lalu, Ningbo Lixing berencana mengambil alih saham Koka sebesar 63,5%, di mana dengan selesainya aksi korporasi ini, Ningbo Lixing akan menjadi pemegang pengendali baru perseroan. Dan memang tujuan dari akuisisi Koka adalah kalau kita lihat untuk mengembangkan dan juga memperluas jaringan bisnis, khususnya di sektor konstruksi dan juga infrastruktur. Kemudian kalau untuk FUTR ya, kita perhatikan juga memang cukup menarik, di mana PT Aurora Dana Nusantara atau Arda Hantara, di mana telah menyelesaikan akuisisi dari FUTR sebesar 45% dari PT Digital Futurama Global, yang dimana menjadikan pengendali baru FUTR dengan fokus pada proyek energi bersih, terutama panas bumi. Jadi kalau kita lihat sekarang sudah beralih ke energi terbarukan, yang dimana akuisisi ini diharapkan bisa mempercepat transisi energi bersih ya, terutama di Indonesia dengan pengembangan energi surya, LPG, dan juga green methanol. Ya, tadi ini adalah yang Koka, kemudian juga FUTR. Nah, selain dari Ardantara ya untuk FUTR, di sini juga di mana FUTR telah diakuisisi pengendali baru melalui pihak eksternal. Jadi kalau kita lihat sudah dianggap inception backdoor listing Hexa Prima Energy, di mana mengambil alih pengendalian FUTR pada akhir 2024 kemarin, dan juga FUTR melakukan akuisisi bisnis kecil dari Hexa Prima Mechanical 99% senilai 8,6 miliar sebagai bagian dari konsolidasi bisnis, dan dimana kabarnya mereka juga mengubah wajah bisnisnya jadi bisnis energi yang sempat saya sebutkan tadi, panas bumi, yang memang berada di Gunung Slamet. Nah, selain 2 emiten ini, kita bergeser lagi ke emiten yang lainnya. Ya, untuk emiten yang lainnya
yaitu adalah yang terafiliasi dengan Happy Hapsoro CBRE, dimana kalau kita lihat di sini ada aktivitas korporasi, yaitu ada right issue juga, kemarin juga ada rencana pembelian kapal juga ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini untuk CBRE memang tengah menuntaskan proses akuisisi kapal pipelaying dan lifting vessel, yaitu milik salah satu perusahaan yang memang listing di Hong Kong, namanya Hilong Shipping Holding Limited, di mana kapal raksasa ini juga dikenal sebagai salah satu armada dalam proyek pemasangan pipa bawah laut dan juga pengangkatan struktur lepas pantai di kawasan Asia. Nah, untuk transaksi akuisisi ini bernilai 100 juta US dollar, kalau teman-teman bisa lihat. Senilai itu kalau kita rupiahkan kurang lebih sekitar 1,6 triliun rupiah, yang dimana nantinya akan masuk di aset perseroan pada kuartal 3, tepatnya di September 2025. Nah, kapal ini merupakan offshore ya, offshore support vessel yang memang dibangun di China pada tahun 2011. Dan kalau kita lihat spesifik dari kapalnya memang cukup besar ya, dimana kalau kita lihat panjangnya 161,93 meter, lebar 46 meter, dalamnya 13,5 meter, dan kapasitas angkutnya itu cukup besar, mencapai 40.612 gross tonnage dan juga 12.183 net tonnage, yang juga dilengkapi dengan crane. Jadi memang jarang banget kapal-kapal seperti ini biasanya ada crane-nya, dan ini termasuk crane-nya berkapasitas 3.000 metric ton. Dan rencananya nantinya untuk membeli kapal tersebut CBRE akan melakukan right issue. Right issue-nya hingga 68 miliar lembar ya, untuk pembelian kapal nantinya sekitar 1,6 triliun, bahkan sudah ada standby buyer-nya yang kemungkinan nanti Hilong akan menjadi standby buyer di right issue. Kemudian di sini ada pipa. Nah, kalau kita lihat pipa ini adalah emiten pipa ya, Multimakmur Lemindo, yang dimana kalau kita lihat Moris Capital Indonesia nantinya akan menjadi pengendali dari pipa, itu secara mayoritas ya. Ini adalah salah satu kandidat yang paling kuat untuk backdoor listing, di mana akan mengambil alih sebesar 57,3%, atau di mana nantinya juga Moris Capital akan menyuntikkan asetnya sebesar 3 triliun dan mengarahkan pipa ke sektor bisnis yang lebih luas, yaitu adalah utilitas dan juga di sektor infrastruktur. Nah, mungkin kita lanjut lagi ke emiten selanjutnya. Selain pipa, CBRE masih ada PEC ya. Nah, PEC ini menurut saya memang cukup menarik ya. Bisnis sebelumnya itu adalah kemasan plastik gitu ya, dan sekarang berubah menjadi bisnisnya adalah energi. Sebenarnya selain PEC yang benar-benar merubah bisnisnya, ada juga karya dari konstruksi akhirnya ke energi bersih ya, energi terbarukan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk PEC sendiri pada Oktober 2024 kemarin, 49% saham PEC itu diakui oleh Eko Energi Perkasa atau EP dalam laporannya. Dan kalau kita lihat, ternyata untuk Eko Energi Perkasa ini adalah anak usahanya atau bagian grup dari CNGR. CNGR itu adalah perusahaan material asalnya dari China. Nah, kalau kita lihat di sini untuk bisnisnya sendiri memang akan berubah ya, dia dari kemasan plastik menjadi pertambangan nantinya, dan bahkan ada rencana injeksi aset pertambangan atau nikel ke dalam entitas PEC nanti, dan juga PEC meminta persetujuan EGMS untuk perubahan bisnis dan right issue besar. Yang dimana kalau kita lihat kabar terbaru dari PEC sendiri bahwa Abadi Nusantara Hijau Investama atau PEC melalui dua anak usahanya mau mengumumkan transaksi akuisisi saham dua perusahaan tambang mineral yang berada di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Yang kalau kita lihat di sini namanya ada PT Adi Prakarsa Raya dan juga Sumber Cahaya Raya, di mana masing-masing memiliki kepemilikan hampir 100% ya. Kalau kita lihat nantinya ini akan ditandatangani pada 26 September kemarin. Jadi memang kalau kita lihat sudah ada resmi akuisisinya, perubahan bisnis, dan memang masih cukup menarik ya, meskipun harganya sekarang sudah cukup mahal. Nah, ngomong-ngomong harganya sudah mahal, apakah benar-benar sudah mahal secara price book value-nya dan secara kinerja keuangannya? Yuk kita bahas secara profitabilitas dan juga PBV-nya. Nah, kalau teman-teman di sini perhatikan, sebenarnya tidak semuanya mencatatkan kinerja yang cukup baik ya, bahkan masih ada yang rugi. Untuk CBRE kalau kita lihat di sini net income-nya laba bersih yang terakhir itu 900 miliar, memang ada pertumbuhan laba bersih 123%, pendapatannya juga menjadi 29 miliar, tapi sayangnya secara pendapatan masih turun 9%. Dan kalau kita hitung harga wajarnya, harga sekarang udah di 800
rupiah per lembar saham, PBV-nya itu sudah 28. Jadi memang sudah 28 kali investor harus membayar lebih mahal. Untuk FUTR di sini laba bersihnya 3,7 triliun ya, di mana untuk kenaikan laba bersihnya 245%, pendapatannya 21,75 triliun atau turun 63%, PBV-nya sudah berada di angka 15. Jadi mahal juga. Kemudian ada Koka Indonesia, di sini kalau kita lihat masih rugi 17,7 triliun atau secara laba bersihnya turun 849%, secara pendapatannya 9,5 triliun, 9,6 triliunan. Kemudian secara pendapatan juga turun 77% dan price book value-nya di sini ya paling rendah ya dibandingkan dengan 4 lainnya di 5,15, tapi kita harus perhitungkan kira-kira secara sektornya masih murah atau tidak. Kemudian PEK sendiri di sini kalau kita lihat laba bersihnya 2,62 triliun. Laba bersihnya naik 2,650%, pendapatannya 20,5 triliun, namun sayangnya secara pendapatan masih turun 30%. PBV-nya juga mahal sekali, sudah 49. Kemudian Pipa di sini kalau kita lihat secara laba bersihnya 401 miliar, laba bersihnya naik 128%. Secara pendapatan 11,4 triliun, naik 4,6%. PBV-nya terhitung sudah di 6,9 ya, di level hampir 7. Kalau kita lihat memang rata-rata sebenarnya udah over value ya. Ya, kita sudah bisa lihat ada 5 emiten yang backdoor listing, tapi apakah kenaikan harga sahamnya bisa naik lagi? Jangan lupa dihitung secara price book value dan price earning ratio-nya, dan juga diupdate lagi apakah ada data-data terbaru dari keterbukaan informasi. Tadi yang terbaru ada PEK, baru saja akuisisi. Jadi harus wajib cek-cek di keterbukaan informasi terutama di Bursa Efek Indonesia. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.